Muatan yang banyak dan berat inilah terkadang disalahgunakan oleh para oknum pelaku bisnis. Dan seringkali kita jumpai truk dengan muatan yang melebihi kapasitas atau yang disebut over dimension. Ketika truk dengan barang yang diangkut melebihi kapasitas maksimal dari sisi berat maupun dimensi. Terdapat dua jenis. Yang pertama adalah kelebihan muatan yang terjadi karena muatan lebih berat dibandingkan kemampuan angkutan kendaraan. Kedua, kelebihan muatan yang terjadi karena pemilik kendaraan sengaja membuat desain kendaraan melebihi batas maksimum dimensi atau memposisikan barang berlebihan hingga melebihi dimensi truk. Dari hasil pantauan wartawan di lapangan, terlihat dari barang yang dibawa melebihi ukuran dimensi truk. Akibat overkapasitas, ada banyak yang menyebabkan kerusakan infrastruktur jalan, di antaranya karena kondisi alam atau juga karena faktor kendaraan yang melintas dengan beban berat, sebagaimana yang terpantau di lokasi tampak beberapa buah truk overkapasitas. Dan hal seperti ini tak dimungkiri kerusakan ruas jalan juga dikarenakan muatan kendaraan yang kerap melebihi kapasitas, terutama untuk kendaraan yang sejenis truk. Seperti kali ini yang terjadi jalan lintas utama bagian Ciapi-Api, Ujung Tanjung dan sekitar. Bisa kita lihat bersama, muatan yang tinggi bisa menyebabkan rusaknya jalan. Hal itu terpantau pada Jumat 21 Oktober 2022 siang. Untuk dugaan sementara terkait dengan angkutan yang diduga melebihi kapasitas bisa membuat jalan hancur. Mirisnya lagi, di lokasi tanpa adanya pengawasan serta tindakan dari Dinas Perhubungan Rokan Hilir, sehingga disinyalir membuat pelaku pengusaha tidak memperdulikan. Sementara itu, Dinas Perhubungan Rokan Hilir menyebutkan terkait dengan penindakan terhadap angkutan yang diduga melebihi kapasitas, tentunya ini melibatkan beberapa pihak dari OPD daerah Rokan Hilir. Dan tak hanya itu, dalam hal ini jelas juga melibatkan instansi Polri di bagian unit lantas sebagai penegak hukum juga harus ikut hadir. Terkait dengan angkutan yang diduga melebihi kapasitas tonase jalan, pandangan dari Dinas Perhubungan sendiri guna mengantisipasi persoalan tersebut bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Isnan, Kepala Bidang Angkutan, mewakili daripada Kepala Dinas Perhubungan Rokan Hilir, Pak Budi Fitriadi. Baik, kami sampaikan bahwasanya terkait masalah angkutan untuk dan penindakan bagi mobil-mobil yang melebihi tonase atau disebut juga dengan odol, overdimensi dan overload itu, bahwasanya dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 itu bahwa wewenang daripada Dinas Perhubungan sendiri tersebut itu salah satu adalah masalah koordinasi dan pengawasan. Untuk dalam penindakan hukum itu adanya di kepolisian. Begitu juga kami sampaikan bagi rekan-rekan dan masyarakat bahwasanya dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tersebut, di sana ada tentang industri dan perdagangan. Untuk masalah perindustrian, tentunya di bidang karoseri ataupun mobil itu sendiri, pembuatan bak mobil itu adanya pengawasan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Dan untuk kapasitas dan tonase jalan itu kekuatannya adanya di PUTR, dan masalah tenaga adanya di Kementerian Riset. Jadi inilah ada 5 instansi atau OPD yang ada keterlibatan tentang angkutan lalu lintas jalan tersebut. Namun demikian, kami dari Dinas Perhubungan tidak bosan-bosannya menghimbau kepada seluruh pengusaha-pengusaha angkutan barang, tentunya termasuk di sini angkutan sawit. Kami sudah berusaha, pertama kami kemarin sudah melaksanakan sosialisasi di tempat dan kepada pengusaha-pengusaha yang menggunakan mobil yang melebihi tonase, kami juga kasih pandangan bahwasanya di jalan Kabupaten Rokan Hilir ini kapasitas jalan itu hanya 8 ton muatannya. Oke lah, kita kasih semacam bagaimana mereka itu bisa. Dari Kabupaten Rokan Hilir, Handoko Metro Terkini melaporkan.